yang sudah siap saja, teman-teman. Silakan. Hmm. Silakan teman-teman yang akan presentasi, yang volunteer presentasi dari kelompok mana? Nggak apa-apa, yang bisa aja karena ini masuk ke penilaian. Jadi yang mau aja.
langsung ke yang smart object mungkin. Oh, yang objektif baik. Ya, jadi izin menjelaskan Pak, di sini kami kan mengangkat kasusnya itu terkait kasus DBD di spesifikasinya lokasinya di wilayah Tangerang Selatan di tahun 2025 gitu. Nah, di sini kita ya Pak, jadi di sini kita mencoba membuat objektifnya itu yaitu penurunan kasus demam berdarah sebesar 30%, khususnya di Kecamatan Aren di wilayah Tangerang Selatan. Nah, periodenya antara dari Oktober 2026 sampai dengan Mei 2027 melalui penguatan PSN berbasis wilayah gitu. Nah, di sini harapannya 30% itu menurun. Jadi kita ada data dari 648 kasus berharap bisa turun sampai dengan 450 kasus gitu. Nah, lalu kita coba petakan kembali terkait objektifnya masing-masing gitu ya, sasaran pencapaiannya melalui apa. Yang pertama kita coba di sini tujuannya untuk peningkatan konsistensi pelaksanaan gerakan PSN, pemberantasan sarang nyamuk 3M+, lalu juga ada peningkatan frekuensi dan cakupan pemantauan jentik berkala PJB di rumah tangga. Lalu juga ada peningkatan partisipasi aktif keluarga dalam menjaga kebersihan lingkungan mandiri. Nah, setelah itu kita coba membuat dengan metode POAC gitu ya, Planning, Organizing, Activating, dan Controlling. Nah, mungkin di sini bisa dijelaskan lanjut oleh teman kelompok dari sisi Planning, Organizing, Activating, sama Controlling. Coba balik ke ini dulu, ke problem tree dulu. Problem 3. Nah, ini Pak, ini core problemnya. Jadi kita coba mengangkat kasus DBD itu di wilayah Tangerang Selatan di tahun 2025. Di sini kita mendapatkan sumber ada mencatat sebanyak 640 kasus, usianya dari 15 sampai 44 tahun, kasusnya meningkat pada periode Oktober sampai dengan Mei. Seperti itu sih Pak. Berkaitan dengan faktor lingkungan, kita coba juga lihat dari aspek desa gitu ya, determinan social health. Lalu di sini kita coba breakdown kembali untuk root cause-nya itu. Di sini yang pertama mengenai tingginya kepadatan tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes di lingkungan pemukiman. Gitu ya. Contohnya apa sih sebenarnya? Yaitu adanya banyak genangan, banyak wadah, dan juga ada pengelolaan sampah yang belum memadai, juga kepadatan gitu ya, kondisi perumahan. Lalu faktor yang keduanya, faktor akar masalahnya yang kedua adalah tingginya paparan masyarakat terhadap gigitan nyamuk di rumah dan tempat beraktivitas. Jadi memang ada datanya bahwa dari usia 15 sampai 44 tahun itu memiliki mobilitas yang hari yang tinggi gitu. Jadi paparannya bisa terjadi di rumah, di tempat kerja, sekolah, dan juga di fasum gitu, di fasilitas umum. Lalu yaitu kepadatan aktivitas ini bisa meningkatkan kontak manusia dengan vektor. Nah, ini dilihat dari faktor desa juga, determinan sosial health-nya itu dari pekerjaan, mobilitas, lingkungan aktivitas. Lalu untuk faktor yang terakhirnya, akar masalah, ini dilihat dari pemantauan vektor dan respon terhadap klase penularan gitu ya, belum merata dan juga tepat waktu. Nah, itu jadi pemeriksaan jentik-jentik juga belum konsisten gitu. Lalu data kasus dan kondisi lingkungan juga belum terlalu dipakai gitu ya untuk prioritas. Lalu kapasitas respon berbeda antar wilayah, determinan sosialnya seperti ini. Lalu di atas ada dampak masalahnya, jangka pendek dan jangka panjang. Begitu, Pak. Oke, dari sini dulu ya. Sebetulnya masalah utamanya sudah cukup tingginya angka DBD. Cuman eh, yang bawahnya ini, yang root cause-nya ini, yang gigitan itu tingginya paparan. Paparan tuh tingginya gigitan maksudnya kan ya apa gimana? Ini maksudnya ini sih Pak, jadi kalau melihat dari sumber datanya, karena usia 15 sampai 44 tahun itu dia memiliki mobilitas yang hari yang tinggi, jadi pada waktu itu adalah pada saat si nyamuk itu melakukan gigitan gitu Pak. Jadi dia terkena paparan ke masyarakat jadi tinggi gitu pada saat waktu itu gitu.
eh bukannya kalau bepergian bagus ya, berarti menjauh dari tempat sumber DBD-nya, sumber sarang nyamuk Aedes aegypti-nya. Soalnya di sini kalau berdasarkan data yang kita dapat, jadi kayak misalkan di rumah sama di fasum-fasum yang di Tangerang Selatannya itu Pak, Berarti bukan 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 itu. bukan karena mobilitasnya, Jadi eh karena faktor tempatnya ya Pak. faktor tempatnya. Mungkin bisa jadi karena apa ya, kebersihan lingkungan dan fasum yang kurang, Oh, kebersihan di dalam rumahnya itu yang kurang, atau di dalam fasumnya itu yang kurang, atau di dalam sekolahnya yang kurang, atau di sekitar, atau itu sebetulnya udah diwakili sih sebetulnya tingginya kepadatan sarang nyamuk, tempat pengembangbiakan sarang nyamuk itu sudah diwakili, sehingga yang tengah ini sebenarnya menurut saya bisa gabung dengan yang satu. ya, jadi hampir sama ya Pak ya. Jadi gabung Sama. sini. Heeh. Karena ada kepadatan aktivitas juga nih Pak ya. Yang Mm-mm. iya ya Nah, Pak. kemudian pemantauan vektor dan respons terhadap klaster belum merata dan tepat waktu. Pemantauan. Ini bisa jadi penyebab apa? Ini ya, apa intervensi ya? Intervensinya kan berarti harus direspon dengan cepat tuh kan. Tapi nggak apa-apa lah, bisa. Nah, cuman tadi balik lagi ke objective tree coba. Cuman ini nggak align yang saya lihat. Jadi gini, tujuan itu sama seperti masalah, itu kita tidak perlu menyebutkan intervensinya apa. Ini kan ditulisnya intervensinya apa kan? PSN ini. Nah, itu tidak perlu karena tujuan tujuan itu ya tujuan kita apa? Kalau intervensi nanti akan ada pembahasan sendiri intervensi. Jadi fokusnya kita pada tujuan. Nah, yang di bawah-bawahnya berarti ini tujuan juga. Tujuannya bukan tujuan yang sebelah kiri ya, yang paling kiri yang ada kuasnya. Itu harus inline dengan cabang yang ada di kiri yang problem tree juga. Kalau di kiri masalahnya itu banyaknya banyaknya apa? Banyaknya eh, sarang nyamuk, padatnya tempat perkembangbiakan nyamuk, maka di sini yang di sebelah kiri ini, yang yang di bawah objektif tree sebelah kiri, gimana sih cara nulis ya? Pakai apa ya? Supaya lebih gampang. Hmm, cara nulis di Zoom. Sebentar, sebentar. Oh, di atas ininya ya. Bukan. Wait, wait, wait. Nggak bisa ditulis ya? Bisa ditulis nggak sih? Pakai apa ya bisa nulisnya ya, teman-teman? Rada-rada gaptek saya pakai Zoom. Yang yang ada gambar pensil bukan sih Pak? Saya juga Oh, iya, agak berpentil. Sorry, 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 sorry. ya Pak. Nah, yang di sini, ini tuh harusnya berarti tujuannya adalah menurunkan tingkat kepadatan. Yang ini berarti tujuannya adalah mempercepat respons. Jadi itu harus align. Jadi kalau kalau bentuknya kayak gini, maka di objektifnya pun jadi sama seperti itu. Ada pertanyaan tidak, teman-teman kelompok 4 atau yang lain? Pak, ada Pak. Jadi kita sebenarnya sempat buat dua objektif tree Pak. Cuman Ya, kita masih bingung sebenarnya. Jadi kita coba propose yang ini. Mungkin kita coba show untuk yang satu lagi ya Pak ya. ya coba yang satu lagi. Ya, ya.
Ya, izin Pak, ini yang coba kita buat. Jadi eh, apa objektifnya kan di sini sih penurunan juga Pak gitu, cuman beda presentasinya aja. Kurang lebih sama tujuannya. Nah, untuk yang intervensi solusi yang di bawahnya tiga ini agak berbeda seperti ini sih Pak. Jadi, apakah mungkin align gitu dari yang problem tree sebelumnya? Ya, kayaknya lebih lebih better yang ini ya. Meskipun misalnya di sini masih mencantumkan intervensinya, misalnya di yang tujuan utama itu melalui pengendalian lingkungan permukiman, perlindungan kelompok berisiko, surveillance, kemudian juga ada mempercepat respon klaster. Nah, itu bukan di sini sepertinya ya. Kalau mempercepat respon klaster kan di bawah sebagai penguatan pemantauan. Intinya di objektif atau tujuan, tapi nanti ketika nanti teman-teman melakukan perencanaan, ini itu bisa jadi namanya bukan objektif gitu ya, tapi misalnya goals, karena macam-macam gitu. Pendekatannya beda-beda. Eh, Tergantung kita nge-breakdownnya sejauh mana. Intinya, apa yang teman-teman buat di problem tree itu harus sejalan, objektifnya seperti apa, dan kegiatannya itu juga harus sejalan. Jadi yang ini saya rasa sih lebih lebih oke ya dibandingkan dengan yang tadi. Karena tadi kayak loss, nggak ini, nggak nyambung antara Nggak, ya, analisis nggak masalah relate gitu ya Pak ya? dengan Kurang ya nyambung. nggak Iya, ya relate. Pak. Jadi memang mesti dilihat per itemnya gitu ya. Kan akar masalah satu apa, jadi dijelaskan satu-satu gitu ya Pak ya. Harus nyambung gitu Betul, ya. ya. Nah dari sini nanti itu akan ada eh, apa namanya kegiatan untuk mencapai tersebut. Nah kegiatan yang pendekatannya tidak perlu POAC gitu ya teman-teman. Nanti sesi inilah akan saya bahas bagaimana mendesain intervensi implementasi kegiatan. Jadi teman-teman cukup sampai level menyusun objektif aja, menyusun tujuan. Oh, Eh, baik. Nanti untuk yang kegiatan kita bahas. Itu untuk besok sebetulnya kegiatan, bukan hari ini. Tapi nggak apa-apa teman-teman sudah mulai lebih cepat. Sehingga kalau kita lihat ya dari apa namanya paparan ini, kemudian juga yang udah teman-teman buat, nyusun problem tree yang tepat itu sangat penting karena itu akan menentukan goals kita apa, outcome kita apa, intervensi yang akan kita lakukan apa. Sehingga tidak bisa asal-asalan tuh dalam menentukan dalam menyusun apa istilahnya tuh problem tree ini. Oke, terima kasih kelompok 4. Saya mungkin presentasi dulu mungkin ya, karena harus cepat, ada banyak yang harus saya sampaikan juga gitu ya. Eh, jadi kemarin kita sudah membahas tentang problem tree dan juga objective tree. Dua tools ini itu merupakan sebuah peta jalan bagi penyusunan intervensi. Artinya, kalau kita ingin program kita berhasil, berdampak, maka kita harus melakukan analisis masalah dan membangun tujuannya itu harus secara sistematis dilakukan dengan benar. Problem tree itu melihat mengapa masalah itu terjadi dan apa akibatnya cabang ke atasnya. Sehingga intervensi yang kita lakukan adalah memotong akarnya. Jadi kalau akarnya dipotong, maka kan tidak akan terjadi gitu ya dampaknya itu. Dari sinilah sering kita kadang-kadang ya kalau teman-teman eh, di puskesmas, di dinas kesehatan, di
rumah sakit, di manapun itu gitu ya, yang membutuhkan skill perencanaan, kadang-kadang kita tidak melakukan proses ini, proses penyusunan problem tree dan objective tree ini. Intervensi yang kita lakukan hanya bau saja, business as usual, ikutan tahun kemarin kayak gimana programnya tahun ini diubah sedikit. Kita tidak melihat gitu ya, apakah program yang kita lakukan itu memiliki dampak yang signifikan atau tidak. Kalau kita menyusun program, membuat aktivitas, membuat kegiatan tanpa melihat problem tree, tanpa melihat objective tree, itu cuman apa ya, kumpulan kegiatan tanpa dampak strategis aja, cuma hore-hore aja, tidak ada dampaknya. Jadi penting bagi teman-teman semua ketika menyusun sebuah kegiatan itu harus difikirkan dengan matang, difikirkan secara baik, secara strategis. Bukan asal jadi, bukan asal ada seperti itu ya, tapi dilakukan dengan perencanaan yang baik. Kalau teman-teman bekerja di level dinas gitu ya, level dinas kesehatan misalnya, maka ketika teman-teman membuat program tidak berdampak, itu efeknya itu akan ke satu kota. Kalau teman-teman bekerja di puskesmas, teman-teman buat program yang tidak berdampak, efeknya itu akan satu kecamatan. Jangan-jangan gara-gara program kita tidak berdampak, banyak orang yang terkena DBD karena kita bikin program bisnis as usual aja. Ada andil dosa kita di situ kalau ada orang yang meninggal karena DBD misalnya. Kenapa? Karena kita tidak bisa membuat program yang strategis dan berdampak real kepada masyarakat. Jadi sebelum membuat program, sebelum menyusun intervensi, perlu kita inventarisir dulu masalahnya apa dengan pendekatan problem tree, dan kita lihat gitu ya, apakah upaya yang kita lakukan ini menuju tercapainya target tersebut. Nah, dibaca sehingga teman-teman anjuran saya gitu, teman-teman membaca ulang lagi problem tree, membaca ulang lagi objective tree, karena di situ akan jadi panduan kita dalam menyusun intervensi. Nah, dari mana sebetulnya intervensi masuk entry point-nya? Teman-teman udah buat akarnya misalnya banyak. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan adalah karena tadi ya untuk menyelesaikan masalah kita terus memotong akarnya, maka yang kita lakukan mungkin pilih 3 sampai 5 kita potong. Nah, akar-akar ini disebut dengan sasaran strategis dalam bahasa operasionalnya. Contoh misalnya rendahnya pengetahuan ibu hamil itu merupakan sasaran strategis gitu ya, dari misalnya ini merupakan bentuknya outcome gitu ya, peningkatan pengetahuan ibu hamil itu outcome gitu ya. Masalahnya rendahnya pengetahuan ibu hamil gitu ya. Sasaran strategis itu eh, outcome. Nah, ini menjadi pintu masuk ya, teman-teman, untuk menyusun output dan juga rencana kegiatan. Nah, biasanya dalam dokumen proyek, dalam dokumen penyusunan perencanaan, itu ada yang disebut dengan log frame, logical framework. Ada goal, istilahnya itu dampak jangka panjang atau visi, purpose, tujuan, itu biasanya cabang yang pertama, level pertama gitu ya. Output ini hasil dari intervensi. Jadi output ini adalah intervensi yang dilakukan, outputnya apa gitu ya. Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai purpose, mencapai outcome, sorry, supaya supaya ini, karena saya pakai istilahnya outcome, bukan bukan purpose, supaya teman-teman nggak bingung, masih inkonsisten. Jadi outputnya apa itu kelihatan gitu ya. Kalau output-output ini tidak berkaitan dengan outcomes, maka tidak akan bisa menyelesaikan masalah gitu ya.
Harus nyambung makanya cara penyelesaian masalah. Kalau stunting kita breakdown di stunting itu kan dua ya masalahnya. Kekurangan gizi selama kekurangan gizi kronis di 1000 HPK dan juga infeksi yang berulang. Itu goalnya adalah menurunkan stunting misalnya. Maka outcome-nya adalah satu, meningkatkan status gizi pada periode 1000 HPK, dua, menurunkan kesakitan akibat penyakit menular pada periode 10.000 HPK, 1000 HPK gitu ya. Maka ketika intervensinya aktivitas adalah ngasih makan ke anak sekolah, itu jelas nggak nyambung. Karena apa? Karena goalnya menurunkan stunting, bukan buka dan untuk menurunkan stunting nggak bisa diselesaikan di anak sekolah gitu ya. Nah ini maksud saya ketika kita membuat sebuah program itu kita harus benar-benar kaji gitu apa namanya dampaknya itu apa, outcomes-nya bagaimana gitu ya. Kalau kita mau menurunkan stunting maka dua hal yang harus kita pegang gitu kan. Pertama meningkatkan gizi anak-anak selama 1000 hari pertama kehidupan. Yang kedua mengurangi infeksi. That's it. Dua itu aja yang diperintervensi. Gimana caranya untuk mengurangi infeksi? Berarti vaksin harus masif. Lingkungan harus dijaga dengan bersih. Bagaimana meningkatkan gizi? Gizi balita utamanya adalah dari ibu. Maka yang harus diintervensi si ibunya juga harus diintervensi gitu. Kalau ngasih makan ke anak SMP SMA ya nggak nyambung gitu ya. Ngabisin duit ratusan miliar tapi nggak nyambung gitu kan. Nah, ini yang menyusun logical framework ini menjadi penting gitu ya. Kalau kita membuat pohon masalah itu akan kelihatan masalahnya ada di sebelah mana seperti itu. Nah, untuk mencapai outcomes itu kan berarti ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nah, hal yang harus dilakukan ini adalah intervensinya. Nah, untuk mengukur keberhasilan intervensi, kita sering disebut dengan yang namanya output. Output itu adalah langkah-langkah spesifik dan operasional yang dihasilkan dari kegiatan yang kita lakukan. Misalnya, ya, untuk masalah utamanya adalah misalnya tingginya angka kematian ibu. Maka goals-nya adalah menurunkan angka kematian ibu. Outcomes-nya apa? Penyebab dari tingginya angka kematian ibu apa? Pertama, kurang gizi ibunya, kurang vitamin ya, kurang vitamin A, pendarahan. Yang kedua, ya akibat kurang gizi, berarti kurang gizi ibunya. Yang kedua, eh, fasilitas pelayanan kesehatannya itu sulit diakses karena jauh gitu ya. Nah, kenapa fasilitas pelayanan itu sulit diakses? Karena jauh. Yang ketiga, kualitas pemberian layanannya juga tidak baik gitu misalnya, kurang baik gitu. Maka outcomes dari kegiatan ini berarti ada outcomes untuk menurunkan untuk menunjang goal tercapai itu kan ada 3 gitu ya. Pertama, ibunya itu gizinya harus terpenuhi. Kedua, akses ke pelayanan kesehatan harus dipermudah. Ketiga, kualitas pemberian layanan harus ditingkatkan gitu ya. Maka outcomes-nya ada 3 gitu ya. Nah, untuk mencapai outcomes itu apa yang harus dilakukan? Nah, kita pilih misalnya salah satu cabang karena kita mungkin resource-nya terbatas. Kita pilih salah satu cabang. Cabang yang akan kita pilih adalah memperbaiki kualitas pemberian layanan. Nah, bagaimana caranya untuk memperbaiki kualitas pemberian layanan? Ya, bikin pelatihan gitu misalnya ya. Dilatih tenaga-tenaga kesehatannya untuk menerapkan EMONG gitu misalnya ya. Ya EMONG ya, EMONC, EMONG gitu ya. Emergency apa saya lupa kepanjangannya. Nah, pelatihan itu ada outputnya kan. Outputnya salah satunya adalah berapa bidan yang sudah dilatih. Di sebelum pelatihan itu juga banyak detail-detail penting yang harus kita buat. Misalnya, sebelum kita buat pelatihan, kita harus bikin dulu modulnya gitu ya. Kita harus tentukan
siapa jadi sasarannya dan lain-lain. Nah, eh, yang detail-detail itu juga bisa menjadi output gitu ya. Selain selain pelatihan ya apa namanya? Maka detail-detail activity ini juga bisa dijadikan output sehingga satu kegiatan outputnya bisa macam-macam. Dan ini menjadi penting bagi kita untuk membreakdown ini karena ketika kita nyusun perencanaan, maka kita akan terbayang gitu ya, how big gitu ya. Dan teman-teman setiap menyusun intervensi itu teman-teman uji semuanya dengan logika vertikal, if then. Kalau ini dilaksanakan, apakah outcome-nya akan tercapai? Kalau ini dilaksanakan, apakah akan menunjang pencapaian dari goals-nya gitu ya. Jadi harus diuji, harus dipikirkan lagi. Jangan sampai kita bikin kegiatan hanya for the sake of penyerapan aja gitu kan. Saya kalau kalau ngasih apa ya, kalau diskusi dengan teman-teman MOH Kementerian Kesehatan ketika nyusun program gitu, eh ya kita punya panduan gitu kan, mana yang akan dilakukan gitu. Dan panduannya itu ya teori of change ini. Jadi jangan sampai mereka ngusulin kegiatan-kegiatan yang nggak align dengan targetnya gitu ya. Targetnya apa? Targetnya ya berdasarkan RPJMN di bidang kesehatan gitu ya. Itu harus sejalan. Oke, beberapa ya. Nah, ketika menyusun intervensi pun itu perlu diperhatikan gitu ya. Misalnya target kita untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan gitu. Maka beberapa hal perlu dipertimbangkan ya. Pertimbangan pertama adalah efektivitas. Apakah betul ketika tenaga kesehatan kualitasnya ditingkatkan itu bisa memperbaiki layanan gitu kan. Yang kedua biayanya ada tidak gitu ya. Harus sebanding, value for money-nya itu harus ada. Dampaknya dengan biaya yang dikeluarkan itu harus sebanding. Jangan sampai menghambur-hamburkan uang saja. Yang berikutnya adalah feasibility, mungkin nggak diterapkan. Ada SDM-nya tidak, ada infrastrukturnya tidak gitu ya. Misalnya kita ingin memperkuat rumah sakit. Jadi rumah sakit daerah kita kasih itu semua mesin MRI gitu agar diagnosis menjadi lebih tepat. Pertanyaannya, apakah infrastruktur di rumah sakit daerah itu sudah cukup? Gimana dengan daerah yang dikit-dikit listriknya turun gitu kan? Akhirnya apa? Akhirnya alat MRI itu tidak terpakai, padahal belinya udah miliaran gitu kan. Nah itu feasibility itu juga harus diperhatikan gitu ya. Eh apa ya kemarin tuh waktu sampai saya sempat ngobrol dengan teman-teman yang eh, fokusnya itu pada rabies, yang ngurusin rabies lah intinya. Salah satu penyebab rabies itu kan gigitan gigitan anjing ya, dan gigitan anjing ini sebetulnya bisa bisa eh, dikurangi ya. Meskipun digigit anjing itu bisa dikurangi gitu, nggak kena rabies kalau misal anjingnya itu divaksin. Vaksinnya udah ada yang mau ngasih, cuman ketika implementasi nggak ada dari unsur pemerintahan yang mau nerimanya gitu ya, karena di mereka nggak ada program untuk vaksinasi anjing-anjing gitu kan. Kami jadi lucu jadinya gitu ya. Udah jelas masalahnya itu. Masalah rabies itu karena gigitan anjing. Dan salah satu solusi yang paling cost efektif itu adalah anjing-anjing itu divaksin supaya supaya mereka nggak membawa virus rabies gitu ya. Ini giliran udah ada gitu ya vaksinnya, tapi nggak jalan gitu. Nah ini yang yang sering muncul gitu ya. Dicontoh bagaimana memilih
prioritas intervensi. Targetnya misalnya menurunkan angka kematian ibu di pedesaan. Ada 3 jenis intervensi, membangun 3 puskesdes baru, melatih pendampingan 50 bidan desa yang ada, eh, bikin program ambulan karena apa namanya? Karena salah satu masalahnya kan akses gitu kan. Ini dibuat gitu ya. Ada bobot-bobotnya bagaimana perhitungannya. Nah, setelah hasil perhitungan itu yang paling besar adalah pelatihan bidan gitu. Jadi bidannya dilatih, kapasitasnya ditingkatkan itu secara apa namanya? Secara jauh lebih efektif dibandingkan dengan membangun pusat kesehatan desaan baru atau ambulan desa yang baru gitu. Ini contoh bagaimana milih intervensi. Kemudian buat Ganchart gitu ya. Kalau sudah ada kegiatan buat Ganchart-nya. Mungkin di next besok kali ya, besok kita akan menyusun Ganchart secara ini detail. Nah, dalam membuat intervensi itu juga perlu diperhitungkan berbagai sumber daya yang kita miliki. Yang utama tentu adalah SDM. Apakah SDM-nya ada? Make sure misalnya kalau ada sudah terlatih, make sure jumlah yang dibutuhkan berapa. Kalau misalnya butuh rekrutan eksternal itu harus ada dokumen tertulis yang merinci apa saja itu poksi mereka. Kemudian hitung kebutuhannya berapa gitu ya. Mestinya berdasarkan activity based costing gitu ya. Jadi setiap kegiatan dihitung biayanya sendiri-sendiri. Jadi ya ada kegiatan lah, ada setiap aktivitas tuh ada budgetnya. Kemudian ini sebetulnya standar di pemerintahan sudah ada. Oh ya, walaupun pemerintahan masih menggunakan line item budget, tapi it's okay lah. Yang penting di budgetnya itu kelihatan kegiatan-kegiatannya itu apa. Sumber daya fisik yang dibutuhkan itu perlu dibuat, disusun. Kemudian lakukan analisis dan analisis stakeholder ini saya nggak akan bahas detail ya karena teman-teman sudah pernah melakukannya. Intinya di dalam analisis stakeholder ini untuk melihat kegiatan kita itu bisa berhasil atau tidak gitu ya. Yang orang-orang atau pihak-pihak yang sangat em, mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kegiatan kita. Oke, terkait dengan penyusunan intervensi ada yang ditanyakan teman-teman? Tadi saya ditanya kapan untuk tugas ya. Nah, ini tugasnya teman-teman bisa dilihat tugas untuk ujian akhir eh, semester. Tugas untuk ujian akhir semester teman-teman membuat dokumen perencanaan. Ini ada bab-babnya, ada 6 bab gitu ya. Bab yang ini nih rencana asumsi, asumsi kritis, indikator rencana evaluasi itu saya sampaikan besok. Fontnya ini, kemudian eh, terserah bisa menggunakan berbagai macam aplikasi penggunaannya. Teman-teman hanya diperkenalkan menggunakan AI untuk mencari sumber dan juga memperbaiki tata bahasa. Jadi bukan membuat dari nol ya AI. Dan ada pernyataannya bahwa saya menggunakan AI untuk bla 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 gitu tertulis ya. Boleh menggunakan AI tapi untuk memperbaiki tata bahasa dan juga mencari sumber dan ditulis, dideklarasikan. Saya menggunakan AI untuk apa? Mencari sumber yang mana atau memperbaiki tata bahasa, bukan si AI-nya membuat dari nol. Kalau seperti itu
tidak terlatih kita membuat dokumen perencanaan. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman semua? Deadline-nya saya harus submit eh itu akhir bulan ini. Sorry, sorry, sebentar ya, saya cek dulu. Kapan saya harus submit nilai? Sebentar, saya cek. Saya terakhir mengupload nilai itu tanggal 24, teman-teman semua. Jadi, eh, selesai 23 ya. 23 ya, teman-teman. Atau bisa 24 jam 8 pagi. Karena sebelum jam 12 saya harus baca gitu ya. Nanti setelah jam 12 baru saya kasih nilai. Any question? Format ini akan kirimkan ke PJ, format tugasnya. Jadi nanti bisa dicek. Besok kita akan ada kelas lagi. Itu akan membahas tentang eh, monitoring evaluasi dan juga asumsi asumsi kritis, critical assumption. Di sini ada yang ini nggak ada yang eh, terbiasa buat proposal kegiatan nggak? Bukan 17-an ya, bukan 17-an proposal kegiatan untuk program kesehatan tidak. Atau ada yang suka propose rencana kegiatan atau enggak? Program CSR gitu Pak ya? Semacam itu Kak Pak? Program Untuk CS, program Dinkes, program CSR, program Puskesmas, atau kalau yang aktif di NGO bikin proposal untuk ke donor, ada nggak? pernahnya untuk yang program CSR kesehatan gitu sih Pak. Oke, jadi kalau teman-teman membuat proposal, sebetulnya logical framework, cara berpikir ini menjadi penting gitu ya, untuk menyusun dari masalah itu. Karena biasanya eh, kalau pengalaman saya ya, buat proposal untuk donor-donor luar negeri, mereka sangat sangat detail memperhatikan keterkaitan antara intervensi atau usulan kegiatan kita dengan goals atau tujuan. Tujuannya itu untuk apa? Jadi biasanya sangat selektif mereka dalam dalam eh, melihat hal-hal tersebut dan sehingga apanya? Jadi kemampuan kita untuk menyusun atau membuat logika dengan TOTWC ini menjadi salah satu skill yang sangat berharga gitu. Kalau teman-teman mostly kerja di layanan kesehatan atau di Dinkes atau di puskesmas atau di rumah sakit
atau di perusahaan, di K3 gitu misalnya. Gimana? Rumah sakit, Pak. Oh, di rumah sakit. eh di rumah sakitnya sebagai tenaga kesehatan yang langsung berhadapan dengan pasien atau tidak? Sebelumnya iya, Pak, berhadapan dengan pasien langsung. Iya, kalau berhadapan dengan pasien mungkin relatif tidak ini ya, tidak tidak membuat program gitu kan, karena kan mostly memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau yang di manajemen mungkin harus membuat program sehingga kemampuan kita dalam menyusun dokumen perencanaan menjadi penting. Sebentar saya kirimkan dulu ininya ke penanggung jawab. Mobilnya nyari nyari apa? Apalagi yang belum saya kirimkan untuk referensi. Dari PPT yang tadi, Pak. Materi yang ini ya, Iya. mendesain intervensi kesehatan dan tugas UAS saya kirimkan ke PJ ya. Silakan didistribusikan. Besok kita akan membahas tentang hari ini nggak ada tugas, tapi teman-teman dicek lagi apa namanya? Karena kalau tugas saya nggak sempat kayaknya bahas eh, besok Mel sama Assumption lumayan gitu ya. Assumption lumayan. Eh, jadi kalau membahas tugas nggak cukup, lebih baik teman-teman gunakan resourcesnya untuk membuat mempersiapkan tugas UAS teman-teman semua. Kalau tidak ada pertanyaan lagi teman-teman. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu.